Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Hazi dengan NIM E2018-2282. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa macam-macam tentang pembagian akhlak. Di sini saya akan menerangkan tentang akhlak pribadi dan akhlak keluarga. Yang pertama yaitu akhlak pribadi. Akhlak pribadi meliputi pertama itu sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawaduk, malu, sabar, dan pemaaf. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Lawan dari kata dusta atau bohong. Di sini kita memiliki akhlak akhlak pribadi. Di sini kita yang pertama harus mempunyai kejujuran, mempunyai benar. Jadi apa yang kita lakukan itu harus jujur, tidak boleh ada kata bohong dalam apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi ketika kita diberi amanah oleh orang lain, kita harus menyampaikannya amanah tersebut dengan baik dan sesuai dengan apa yang diberikan amanah orang lain. Di situ orang lain akan menilai di mana akhlak kita itu akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan. Jadi kita itu ketika mempunyai akhlak tadi yang awal yang sepertinya akhlak amanah, sidik tadi, kita buat itu dengan akhlak istiqomah. Jadi akhlak tersebut jangan sampai hilang dari diri kita. Akhlak itu tanamkan dengan baik sehingga kita sudah mengamalkan dengan terbiasa sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang-orang lain. Yang keempat yaitu ifah. Ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan. Jadi sebelum kita direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Disitulah kita akhlak kita. Jikalau kita tidak ingin direndahkan, maka kita jangan merendahkan orang lain. Yang kelima yaitu mujahadah. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penghambat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang yang terutama yaitu masalah kemaksiatan. Di situ akhlak kita jaga dengan kita menjaga kemaksiatan kita. Dengan kita bermaksiat, disitulah kita menghambat hubungan kita kepada Allah. Disitulah kita tinggalkan kemaksiatan, di mana kita biar bisa tidak terhambat akhlak kita kepada Allah. Yang ketujuh yaitu tawaduk. Tawaduk artinya rendah hati. Jadi kita itu dikala kita mempunyai suatu ilmu, dikala kita mempunyai suatu profesi atau suatu pangkat, suatu derajat, di situ kita harus tawaduk, rendah hati. Kita jangan menyepelekan orang yang sudah orang yang di bawah kita. Disitulah nilai tawaduk kita. Jadi orang menilai anak ini gak sombong gitu. Yang kedelapan yaitu malu. Malu adalah sifat atau perasaan yang menimbangkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Nah, jadi sifat malu tersebut itu kita terapkan, dimana kita itu ketika disuruh itu jangan langsung bergegas atau apa. Kita malulah dengan bersopan santun. Kita ajak bicara itu seperti halnya kita orang mengajak bicara orang dewasa, orang yang lebih dewasa dari kita. Disitulah sifat malu kita itu terapkan biar kita itu di hadapan mereka itu seperti kita sopan kepada mereka. Yang kesembilan yaitu sabar. Sabar secara etimologis ya berarti menahan dan mengekang. Secara terminologis sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharapkan ridha Allah. Jadi sifat sabar itu seperti halnya kita melakukan sesuatu dikala perjalanan kita dapat musibah. Kita jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan amarah. Jadi kita harus sabar. Di situ pasti kita sabar, kita sadar bahwa itu ujian dari Allah. Yang ke-10 yaitu sifat dari akhlak pribadi yang terakhir yaitu pemaaf. Jadi kita jadikan diri kita yaitu
jadikan orang yang sering memaafkan kesalahan orang. Maksudnya ketika orang mempunyai kesalahan kepada diri kita, jangan dibuat balas dendam, jangan dibuat kita marah pada mereka lama kelamaan. Jadi buatlah diri kita itu jadikan orang pemaaf. Sebesar apapun pemaaf tersebut, sebesar apapun kesalahan orang tersebut, kita harus bisa meluangkan isi hati kita untuk memaafkan mereka. Yang kedua yaitu akhlak dalam keluarga. Akhlak dalam keluarga meliputi birrul walidain. Yang kedua, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri. Ketiga, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang terakhir yaitu silaturahmi dengan karib kerabat. Yang pertama yaitu birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Jadi akhlak berkeluarga kita yang pertama yaitu paling utama yaitu birrul walidain. Birrul walidain ini gimana cara kita akhlak pribadi yang tadi sudah saya ungkapkan kita terapkan tadi kepada orang tua kita. Jadi orang tua itu bagaikan orang berkata bagaikan Al-Quran. Sejelek-jelek Al-Quran kita wajib menghormatinya. Nah jadi gitu, sikapi orang tua itu bagaikan Al-Quran. Sejelek-jelek Al-Quran kita wajib menghormatinya. Disitulah rasa birrul walidain kita kepada orang tua. Jadi sikap kita kepada orang tua itu harus benar-benar akhlak yang terpuji. Yang kedua yaitu hak, kewajiban dan kasih sayang suami istri. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencari ketentraman atau sakinah, mawaddah, warahmah ya. Disinilah yang dinamakan kala kita suami, akhlak kita kepada suami dan istri atau ketika kita menjadi berkeluarga kelak, akhlak tersebut itu dibutuhkan dikarenakan ketika salah satu emosi di salah satu suami entah istri itu emosi lah, di sisi lain itu suami atau istri tersebut yang kena marah tersebut bisalah merendam amarah tersebut dengan memberi hiburan-hiburan kepada istri kita atau suami kita yang sedang marah. Disitulah akhlak kita, dimana kita menghargai perasaan istri. Jangan sampai kita ikut-ikutan emosi. Ketika kita ikut-ikutan emosi, disitulah bentuk sakinahnya kita itu tidak ada. Jadi berikan kita saling mengerti. Akhlak itu disitulah kita saling mengerti, saling mengisi satu sama lain, saling mengingatkan jika salah satunya membuat kesalahan. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, disinilah yang paling penting dari zaman sekarang itu, kasih sayang kepada anak yang mungkin bukannya zaman sekarang itu berkurang, mungkin zaman sekarang itu semakin banyaknya teknologi semakin maju. Disinilah interaksi orang tua dengan anak itu semakin berkurang. Maksud dari kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah menjadi orang tua, akhlak kita apa sih yang kita terapkan kepada anak? Yang pertama yaitu akhlak tersebut, akhlak pribadi tersebut terapkan kepada anak. Jadi anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dikala dewasa nanti. Sedangkan kalau mulai sejak dini itu kita terapkan tentang masalah akhlak, insya Allah akhlak terpujilah yang akan diterapkan oleh anak kita kelak. Ketika orang tua tidak mau menerapkan akhlak terpuji kepada anak, kemungkinan anak tersebut ke depannya dia bisa berani sama orang tua, berani sama orang lain, sering mengejek orang lain. Isinya kejelekan lah pada diri anak kita. Jadi terapkanlah akhlak tersebut sejak dini sehingga besok kelak itu sudah terbiasa dan bisa membedakan mana antara yang baik dan benar. Yang keempat yaitu silaturahmi dengan karib kerabat. Nah, istilah silaturahmi di sini membangun akhlak kita, di mana kita itu tidak melupakan teman-teman kita mulai sejak TK, SD, SMP, SMA, ataupun sampai perkuliahan ataupun sampai perguruan tinggi. Dikala kita mempunyai teman, jangan sampai kita
memutuskan silaturahmi, ingat teman kita, ajak teman kita untuk silaturahmi. Nah, disitulah akhlak berkeluarga kita dengan teman-teman kita. Jadi akhlak keluarga tersebutlah yang mencerminkan di mana kita uh, harus ingat kepada orang-orang yang pernah dekat kepada kita. Walaupun kita tidak dekat kepada kita, ketika ada orang lain pun kita wajib menyapanya. Itu pun juga akhlak kita, akhlak pribadi tersebut. Jadi yang di sini yang dinamakan bersilaturahmi tersebut, silaturahmi inilah yang membuat akhlak kita itu terpuji, sehingga orang itu menilai, wah anak ini akrab sama teman-temannya, anak ini care sama teman-temannya. Disitulah kita tahu bahwa anak itu mempunyai akhlak. Disinilah apa yang saya presentasikan. Jikalau ada kekurangan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin dipertanyakan, nanti bisa ungkapkan pertanyaan tersebut di grup mata kuliah ini ya. Sekian dari saya, bila mana ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.